Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Azaim Sadat, mahasiswa Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November, Surabaya, NRP 082 118 4000039. Di video kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait pelanggaran pemanfaatan ruang. Di ruang di sini yang dimaksud yakni tidak hanya mencakup ruang darat, akan tetapi juga merupakan ruang laut. Penataan ruang ini juga tidak hanya mencakup ruang darat, juga mencakup ruang laut. Topik yang saya angkat di video kali ini yakni terkait pelanggaran daerah penangkapan ikan yang termasuk ruang laut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebagian besar luas Indonesia ini terdiri dari lautan, bahkan mencapai angka 70% luas Indonesia merupakan perairan yang sebagian besar adalah lautan. Besarnya luas perairan ini menyimpan berbagai potensi. Contohnya yakni untuk kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian, transportasi, dan lain-lain. Lalu pemerintah telah membentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pengaturan di tingkat nasional, serta adanya dinas-dinas kelautan di masing-masing daerah untuk mengatur hal-hal terkait pengelolaan pesisir dan perairan di Indonesia. Berupa apa? Berupa disusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K. RZWP 3K yang disusun ini diharapkan dapat terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah atau RTRW di masing-masing wilayah perencanaan. RTRW yang termasuk rencana umum ini juga mengatur pemanfaatan ruang laut selain pemanfaatan ruang darat. Contohnya, pengaturan yang dimaksud yakni adanya zonasi jalur penangkapan ikan yang dibagi menjadi 4 jalur, yakni jalur 1A dan 1B, jalur 2, dan jalur 3 yang didasarkan atas jenis dan ukuran kapal masing-masing serta alat penangkapan ikan yang digunakan, mengingat fauna dan flora laut yang di masing-masing jalur tersebut akan berbeda tergantung kedalaman dan lain-lain. Lalu ada juga vessel monitoring system yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat memantau posisi kapal-kapal perikan yang telah dipasang alat dan dapat memberikan informasi kepada kapal serta pesawat patroli di perairan untuk dapat segera menindak jika terjadi pelanggaran penangkapan ikan. Akan tetapi dari beberapa upaya tersebut masih ditemui beberapa permasalahan terkait penangkapan ikan, yakni adanya konflik nelayan dan adanya penggunaan alat tangkap ilegal. Nah, beberapa kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai illegal fishing atau penangkapan ikan yang ilegal. Apa saja sebenarnya bentuk-bentuk illegal fishing? Di antaranya ada beberapa kegiatan berikut. Nah, di video kali ini saya akan lebih memfokuskan pembahasan terhadap poin nomor 4, yakni ketidaksesuaian wilayah tangkap yang sesuai izinnya. Contohnya terjadinya konflik nelayan Sampang dan Pamekasan karena nelayan di Kecamatan Kalanakan ini terkadang melaut hingga ke Kecamatan Camplong, sehingga akhirnya pecahlah konflik di antara keduanya karena masing-masing saling mengklaim wilayah penangkapan ikannya. Lalu menurut salah satu narasumber yakni Ketua KNTI Kecamatan Kalanakan ini bahwa mereka ini sebenarnya tidak tahu batas 2 mil yang dimaksud ini sampai di mana. Hal ini berparah dengan tidak adanya sosialisasi teknis yang dapat mengedukasi nelayan-nelayan yang dimaksud. Beberapa peraturan perundangan yang terkait hal ini yakni di tingkat nasional terdapat UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan WP3K serta UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yang secara tidak langsung juga terkait dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di dalamnya disebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang seperti menangkap ikan ini harus sesuai aturan yang berlaku, yakni RZWP 3K di masing-masing wilayah tadi. Lalu terdapat juga di lingkup Provinsi Jawa Timur terdapat perda yang mengatur RZWP 3K Provinsi Jawa Timur serta perda yang mengatur RTRW Provinsi Jawa Timur. Di dalamnya ditetapkan bahwa memang daerah penangkapan ikan ini harus sesuai
wilayah masing-masing nelayan, karena begitulah yang diatur di dalamnya. Di lingkup yang lebih mikro lagi, terdapat perda di tingkat kabupaten, yakni Perda Pamekasan nomor 16 tahun 2012 dan Perda Sampang nomor 7 tahun 2012 yang mengatur rencana tata ruang wilayah masing-masing kabupaten tersebut. Serta terdapat pula Perda Pamekasan nomor 5 tahun 2019 dan Perda Sampang nomor 7 tahun 2020 yang sama-sama mengatur tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petani garam di wilayahnya masing-masing. Lalu beranjak ke kasus kedua, yakni tentang pelanggaran daerah penangkapan ikan yang terjadi di Selat Makassar. Pada awal tahun 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan ini menangkap tidak tanggung-tanggungnya 7 kapal di WPP NRI 713 Selat Makassar yang diduga menonaktifkan transmitter vessel monitoring system. Hal ini dilakukan untuk menyamarkan aksi pelanggaran daerah penangkapan ikan yang dilakukan mereka. Nah, membahas tentang peraturan perundangan terkait di tingkat nasional terdapat masih sama, yakni UU nomor 1 tahun 2014 dan UU nomor 45 tahun 2009 dengan beberapa peraturan turunannya berupa peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 71 tahun 2016 tentang jalur dan alat penangkapan ikan serta nomor 10 tahun 2013 tentang sistem pemantauan kapal perikanan. Dengan penonaktifkan vessel monitoring system, maka pihak berwenang tidak bisa memantau kapal-kapal yang dimaksud. Lalu di tingkat provinsi dan kota terdapat perda yang mengatur masing-masing tentang RZBP 3 provinsi, RT RW provinsi, serta rencana tata ruang wilayah di tingkat kota Makassar yang juga dilanggar oleh oknum tersebut terkait daerah penangkapan ikannya. Ide solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya, yakni untuk kasus pertama dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mempertemukan kelompok-kelompok nelayan tersebut. Hal ini dapat dilakukan untuk menyamakan persepsi masing-masing akan daerah penangkapan ikannya yang sesuai ketentuan peraturan. Selain itu, infrastruktur pendukung dapat lebih diperbaiki lagi dengan cara menambahkan rambu-rambu daerah penangkapan ikan di masing-masing wilayah. Untuk kasus kedua, karena ini sudah benar-benar melanggar hukum, maka harus ditindak secara hukum oleh petugas, disertai patroli rutin dengan pelaksanaan yang lebih baik serta pemantauan dengan vessel monitoring system yang harus lebih cermat, sehingga jika terjadi pelanggaran dapat diketahui secara lebih baik. Nah, karena pemanfaatan ruang ini tidak berdiri sendiri, melainkan diawali dengan perencanaan ruang dan dilanjutkan dengan pengendalian pemanfaatan ruang, maka dapat pula ditempuh beberapa solusi terkait perencanaan ruang, yakni penyusunan RZBP 3K, melakukan kajian akademisi, dan sinkronisasi peraturan. Lalu, kegiatan pemanfaatan ruang dapat dilakukan lebih baik dengan melakukan sosialisasi teknis kepada masyarakat nelayan dengan melibatkan KNTI serta pembinaan Maswas atau kelompok masyarakat pengawas serta disertai perbaikan infrastruktur penunjang perikanan. Dapat pula dilakukan pengendalian dengan pengawasan perairan dengan melibatkan pihak berwenang dan masyarakat serta dilakukan penindakan secara tegas untuk mencegah pelanggaran kembali di masa yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan video ini.